Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi buat video-video yang lainnya. Yuk kita mulai videonya. Nah, akhirnya di malam pertama antara raja dan juga ratu, mereka tidak jadi mantap-mantap ya teman-teman. Aduh, sayang banget ya, malah gagal total karena si raja lebih memilih untuk tidur dan meninggalkan si ratu sendirian. Aduh, apes banget ya, sabar ratu. Nah, tapi yang mengejutkan Mimin di sini adalah ternyata pada saat ratu tidur, raja itu menunjukkan sisi lainnya, di mana dia itu kayak berkomplotan gitu mencuri di desa. Jadi mereka masuk ke rumah warga-warga dan mereka nyuri emas dan apapun yang bisa mereka ambil dari sana, dan belum tahu tujuannya apa gitu. Dan si raja ini kok jadi aneh gitu ya. Di siang hari dia tuh kayak terlihat agak bodoh gitu, tapi di malam hari dia menunjukkan sisi lain yang kayaknya kejam banget gitu loh teman-teman, dan berkomplotan dengan pencuri. Kira-kira apa sih motif si raja ini sebenarnya? Mimin penasaran banget ya. Semoga aja segera diceritain. Nah, besoknya si ratu akhirnya pergi untuk menjenguk Ibu Suri dan juga janda ratu. Tapi dalam perjalanan dia malah ngeliat selir raja yang nggak lain adalah sayangannya dia sendiri. Tapi kan udah lagi ingatan, dia nggak tahu, dan tubuhnya itu adalah laki-laki, jiwanya laki-laki gitu kan. Jadi dia malah terpesona sama si selir itu. Aduh. Dan Mimin sih ya, dari ekspresi si selir ini, Mimin kayak kurang suka gitu, kayak ada disembunyiin sama si selir ini. Dan kayaknya sih fix ya, kayaknya dia jahat gitu menurut Mimin ya. Dan dayangnya si ratu pun mengatakan bahwa ada rumor yang menyebabkan si ratu itu jatuh ke danau adalah si selir ini. Wow, misteri banget ya. Nah, nggak tahu tiba-tiba aja si raja datang ke sana dan dia malah menghampirin si selir, dan dia bersikap baik banget kepada si selir, berbeda dengan ke si ratu. Dan si yang Mimin baca juga, si selir ini itu adalah cinta pertamanya sang raja. Jadi wajar aja ya. Dan si raja pun mengatakan pada si selir kimprit ini, dia tidak percaya bahwa rumor yang beredar itu benar. Dia bilang rumor itu palsu. Gak mungkin si selir ini melakukan hal setega itu kepada sang ratu. Semoga aja terungkap nih ya kejahatan si selir ini. Mimin semakin gak suka nih ya. Kita pantau aja pergerakannya dia. Nah, setelah dari sana akhirnya si ratu bertemu dengan janda ratu dan juga Ibu Suri. Nah, awalnya sih hampir aja si ratu ini membuat pertemuan itu agak berantakan, tapi untung aja semuanya berjalan dengan lancar. Dan di sela-sela pertemuan mereka juga, si Ibu Surinya tiba-tiba saja memberi wejangan tentang untuk mendapatkan pangeran gitu. Jadi ini tuh obrolan tentang 19 plus gitu teman-teman. Jadi agak di skip gitu ya obrolan mereka. Aduh, ada-ada aja. Nah, setelah itu si ratu langsung mengadakan pertemuan dengan dewan-dewan kerajaan. Jadi dia kayak perkenalan gitu, karena di hari pertamanya sebagai ratu dia harus kenal semua tentang semua orang-orang yang ada di kerajaan itu, termasuk dewan-dewan kerajaannya juga. Dan di sana juga disebutkan bahwa sang ratu itu meminta ayahnya untuk naik pangkat gitu teman-teman. Nah, tapi banyak ataupun ada beberapa dewan kerajaan yang tidak setuju dengan hal itu, termasuk sebenarnya si raja. Tapi si raja tidak menunjukkan hal itu kepada si ratu. Kemudian si janda ratu mengatakan kepada salah satu dewan kerajaan bahwa dia agak aneh dengan sikap sang ratu. Jadi dia ingin mengajari sang ratu itu sopan santun gitu loh, karena semenjak dia siuman jadi sikapnya agak aneh. Dan mereka juga ngebahas mengenai kecelakaan di mana sang ratu itu jatuh ke danau gitu teman-teman. Dan mereka juga kayaknya mau menyelidiki siapa sih yang menyebabkan ratu itu jatuh ke danau, dan apakah benar rumor yang beredar tentang hal itu. Wow. Nah, setelah itu sang ratu melantik si selir itu agar dia resmi menjadi selir dan juga bergabung dengan anggota kerajaan. Dan sini juga terlihat sikap si selir itu agak menyebalkan ya, dan agak angkuh gitu loh teman-teman. Jadi Mimin memang curiga dia itu memang jahat. Dasar ya. Nah, setelah itu sesuai dengan instruksi dari janda ratu, dayang kerajaan akhirnya memberi kursus kilat tentang etika kepada si ratu bengek ini satu. Aduh. Dan si dayangnya sih sabar banget ya ngajarin si ratu bengek ini. Jadi gimana ya, dia tuh sebenarnya kan cowok jiwanya gitu loh. Aduh, karena mereka nggak tahu aja ya kan. Nah, tapi di sela-sela pada saat ngajarin si ratu bengek ini,
tentang etika, tiba-tiba saja ingatan Kim Soyoung sang ratu asli muncul di kepalanya si Ratu Bengek. Dimana dalam ingatannya itu terlihat bahwa ada percakapan antara Kim Soyoung dengan sang raja. Jadi dimana kayaknya sang raja itu tuh kurang suka sama si Kim Soyoung ataupun ratu asli ya teman-teman. Jadi situ terlihat tatapan sang raja yang kayaknya sinis banget kepada si Kim Soyoung ataupun si ratu asli. Dan tiba-tiba saja si Ratu Bengek berpikir bahwa kayaknya memang si raja itu nggak suka ataupun benci sama si Kim Soyoung. Nah setelah itu si Ratu Bengek pergi menemui Janda Ratu untuk meminta pertolongan gitu. Jadi dia bilang kepada Janda Ratu untuk mengisi ulang lagi air danau itu. Tapi si Janda Ratu nggak mau karena hal itu dapat membahayakan keselamatannya sang ratu. Kemudian dia membuat kesepakatan dengan Janda Ratu dan Janda Ratu pun setuju. Dan jika si Ratu Bengek mau 7 hari 7 malam tidur bersama sang raja dan juga mengandung ataupun melahirkan pangeran, maka danau itu akan diisi kembali dengan air oleh Janda Ratu. Dan mereka pun membuat kesepakatan. Nah hal itu terdengar oleh si Ibu Suri dan dia memberitahukan hal itu kepada si Selir Kimprit. Harusnya nggak usah dikasih tahu sama dia. Jadi dia kan tahu rencananya. Bisa-bisa dia berbuat yang enggak lagi sama si ratu nantinya. Dan juga di sini terlihat bahwa memang dialah yang mendorong Kim Soyoung ataupun sang ratu asli ke danau. Karena di sini ceritakan dia teringat bahwa kejadian dia mendorong sang ratu ke dalam danau. Wih, memang dasar ya nih orangnya. Kesel banget Mimin sama nih orang. Cantik-cantik tapi nggak ada akhlak. Nah, singkat cerita malamnya si Ratu Bengek ingin menyamar jadi cowok. Dia mau pergi ke desa gitu teman-teman. Dan pada saat dia lagi mau nyamar, tiba-tiba saja dia bertanya kepada asistennya ataupun pembantunya, bagaimana sih karakter si Kim Soyoung ini sebenarnya. Lalu si asisten itu menceritakan karakter Kim Soyoung, apalagi dia itu kayak berkepribadian ganda juga. Pada saat dia lagi terganggu itu dia bisa jadi seperti monster gitu teman-teman, ataupun seperti penyihir. Dan dia memang kejam banget teman-teman. Tapi walaupun gitu sebenarnya dia tuh udah memiliki hati yang baik banget. Dan dari situ pun si Ratu Bengek berpikir mungkin hal itulah yang menyebabkan orang agak benci sama si Kim Soyoung ini. Wah, semakin banyak ya fakta-fakta yang terungkap, tapi makin banyak juga PR kita untuk berpikir ya. Nah pada saat sampai di desa dia malah mabuk dan pergi ke tempat yang ya begitulah ya teman-teman, kalian tahu sendiri ya kan. Tapi pada saat dia mau pulang, dia nggak sengaja pergi ke tempat perkumpulan di mana di situ itu ada raja dan juga komplotannya lagi membicarakan rencana jahat mereka. Waduh, terutama rencana jahat mereka kepada ayahnya ratu dan juga dewan-dewan kerajaan yang lainnya. Waduh, bahaya banget ini ya. Dan mereka tidak sadar kalau sang ratu itu sudah menuju ke sana, karena sang ratu pun nggak sadar ya, karena dia tuh lagi mabuk. Dan tiba-tiba saja sang ratu nyongol di sana, lalu dia kaget melihat mereka, lalu dia langsung berusaha dan kabur dari sana. Tapi mereka tidak membiarkan begitu saja sang ratu kabur, dan mereka tahu bahwa orang itu adalah sang ratu yang menyamar jadi laki-laki. Lalu sang raja langsung mengejar ratu dan dia mengatakan kepada sang ratu, dan kayaknya dia mengancam gitu, dan dia menodongkan pedangnya kepada ratu. Waduh, nah kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini teman-teman? Mimin penasaran banget ya. Oke, kita tunggu aja kelanjutan kisahnya minggu depan di episode 3 dan 4. Thank you for watching guys, see you on next video, bye bye.